Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau bahas tentang 5 kecongkakan manusia ketika manusia mengambil tempat yang seharusnya milik Allah. Ini yang menjadi perenungan saya, saudaraku. Ayatnya dari Yakobus 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, kecongkakan bukan sekedar sikap merasa lebih hebat daripada orang lain. Tetapi secara teologis, kecongkakan itu adalah ketika manusia menempatkan dirinya sebagai pusat hidup dan mengambil hak yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah. Karena dosa pada dasarnya adalah persoalan siapa yang menjadi Tuhan atas hidup manusia itu. Karena itu kecongkakan dapat bersembunyi di balik agama, di balik pelayanan, di balik keberhasilan, di balik ilmu pengetahuan, bahkan di balik kerendahan hati tapi palsu. Maka saya temukan 5 kecongkakan manusia. Yang pertama, kecongkakan terhadap Allah. Aku tahu apa yang terbaik bagi hidupku. Ini seringkali yang kita lontarkan dalam diri kita, karena kita congkak terhadap Allah. Aku tahu kok apa yang terbaik buat aku. Aku bisa atur hidupku sendiri. Kan orang gitu kan. Orang kalau nggak merasa butuh Tuhan ngomongnya begitu. Inilah akar terdalam kesombongan. Manusia tidak puas jadi ciptaan. Dia ingin menentukan sendiri apa yang benar, apa yang baik, apa yang layak bagi dirinya. Adam jatuh bukan sekedar karena memakan buah loh. Di balik tindakan dia makan buah itu terdapat keinginan untuk menentukan kehidupan tanpa tunduk kepada Sang Penciptanya. Coba Anda renungkan kalimat itu. Maka ketika seseorang berkata, saya tahu Tuhan berkata apa, tapi saya milih jalanku sendiri. Dahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Orang begitu ya saudaraku, sesungguhnya dia sedang menempatkan kehendaknya di atas kehendak Allah. Maka kecongkakan pertama yang saya temukan adalah penolakan terhadap pemerintahan Allah atas hidupnya. Ini orang sombong, orang angkuh ini. Padahal dia diciptain sombong sama Sang Penciptanya. Kecongkakan yang kedua yang saya temukan, kecongkakan terhadap dirinya sendiri. Kesuksesan dapat menjadi jebakan, saudaraku, ketika manusia mulai menganggap kemampuan dirinya, kelihayannya cari duit itu, kelihayannya dalam semua skill yang dia miliki, itu sebagai sumber utama kehidupannya. Punya pendidikan tinggi, talenta, punya duit, punya pengalaman, punya koneksi orang-orang gede-gede, orang pejabat-pejabat, dia sendiri punya jabatan. Maka keberhasilan itu dapat membuat manusia itu lupa bahwa seluruhnya dikasih sama Tuhan. Dititipin lu sama Tuhan. Gua kasih nih, Tuhan ngomong begitu kan. Gua kasih nih semua sama kamu. Itu semua anugerah, tapi dia lupa, saudara. Maka Paulus berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 7, apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk membanggakan dirinya secuil sedikit pun di hadapan Allah. Malu, saudaraku. Maka apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, pemberian. Pemberiannya siapa? Tuhan. Tapi lu sombong sama Tuhan. Kita sombong sama Tuhan. Apa yang kita capai adalah kesempatan yang dipercayakan Tuhan ke kita. Kitanya sombong. Apa yang kita lakukan seharusnya harus kembali untuk memuliakan yang memberi. Betul gak, saudaraku? Nah, tadi kecongkakan terhadap diri sendiri yang kedua. Kecongkakan yang ketiga, yaitu kecongkakan terhadap kebenaran. Kita seringkali ngomong ya, aku lebih tahu daripada firman Tuhan. Udahlah, gak usah ngotbahin saya. Ya kan? Ini bentuk kecongkakan yang sangat dangerous, berbahaya. Karena itu semua bisa bersembunyi di balik intelektualitas. Manusia dapat mempelajari Alkitab tetapi tidak mau ditaklukkan oleh Alkitab. Dia tahu kebenaran tapi hanya menerima bagian yang sesuai dengan konsep berpikirnya. Yang enggak dia buang.
Dia bersedia menerima janji Tuhan, tapi dia tolak kalau menuntut kekudusan hidup. Ini lapangan, saudaraku. Kenapa pastor kok bisa bahas begini? Ya kan saya mengobservasi banyak orang, saudaraku. Orang-orang di sekitar jemaat yang saya layani, orang-orang yang senior-senior, orang-orang banyak. Dan itu di lapangan begitu. Ada banyak orang menyukai kasih karunia, tapi dia tidak suka yang namanya pertobatan. Banyak orang mau keselamatan, tapi tidak mau yang namanya penyangkalan diri. Karena pengetahuan tentang kebenaran itu tidak otomatis menghasilkan kehidupan yang benar. Kalau boleh dalam bahasa saya selama ini saya pelayanan, boleh saya katakan begini. Pengetahuan tentang suara kebenaran. Garis bawah ini suara kebenaran nih. Saya pencinta suara kebenaran. Itu tidak otomatis menghasilkan orang-orang benar. Banyak yang maniak suara kebenaran, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan yang namanya suara kebenaran. Bahkan pengetahuan dapat menjadi bahan bakar kesombongannya, kalau itu semua tidak menghasilkan ketaatan dalam hidupnya. Itu yang ketiga, kecongkakan terhadap kebenaran. Saya paling benar, saya pencinta suara kebenaran. Makanya saya selalu katakan apa? Udah deh, udah gak zamannya pencinta-pencinta lagi. Pelaku sekarang. Pelaku suara kebenaran deh sekarang ini. Orang kalau ngomong pencinta banyak, tapi berkontradiktif hidupnya, gak sesuai. Yang keempat, saudaraku, kecongkakan apa? Terhadap sesama. Seakan-akan aku lebih layak daripada kamu. Kecongkakan selalu menghasilkan apa? Perbandingan. Manusia merasa dirinya lebih pintar, lebih tahu firman Tuhan. Lebih dalam tanda kutip ya, kalau dalam bahasa di gereja yang saya layani, lebih suara kebenaran deh. Lebih SK deh. Lebih rohani, lebih more. Padahal setiap manusia berdiri hanya karena kasih karunia. Karena itu saudaraku, orang yang sungguh memahami anugerah tidak mempunyai alasan untuk meninggikan dirinya. Tidak ada alasan. Kita tidak dipanggil untuk mengukur nilai diri dengan menjatuhkan orang lain. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara palsu. Tetapi kerendahan hati itu artinya aku menempatkan diri secara benar di hadapan Bapakku. Maka ketika Allah menjadi pusat hidupku, kita tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa kita lebih tinggi daripada orang lain, lebih pinter tentang firman Tuhan, lebih kudus hidupnya, lebih. No, saudaraku. Kita bisa terjebak di dalam kecongkakan terhadap sesama. Amin, saudaraku. Ya, yang penting praktek tiap hari. Kebenaranmu itu dipraktekin tiap hari, dikristalkan tiap hari. Dan yang kelima, saudaraku, kecongkakan terhadap kekekalan. Ini mungkin bentuk kecongkakan yang paling tragis. Manusia hidup seolah-olah dunia ini miliknya sendiri. Dan dia akan selama-lamanya di bumi ini. Dia kejar uang, dia kejar status, dia kejar kenyamanan, dia kejar pengakuan, dia bangun namanya. Tetapi dia lupa bahwa semuanya itu akan ditinggalkan dengan sekejap saja. Ketika nafas jantung itu berhenti, beberapa menit saja dia selesai di bumi ini. Maka Yakobus 4:14 berkata begini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku, kita bukan pemilik hidup. Kita adalah pengelola kehidupan yang dipercayakan Allah. Karena itu pertanyaan yang harus kita hajar dalam diri kita adalah, apa yang Tuhan ingin saya lakukan lagi dengan hidup yang masih ada hari ini? Apalagi Tuhan katakan aku akan berjuang lakukan itu. Saudaraku, 5 kecongkakan ini yang saya temukan di dalam perenungan saya. Maka pada akhirnya 5 kecongkakan ini memiliki satu akar. Yaitu apa, saudaraku? Akarnya adalah manusia ingin menjadi pusat kehidupan. Tetapi Injil memindahkan pusat kehidupan dari aku kepada Kristus. Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup.
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu dalam Galatia 2 ayat 20. Ini gambar dari seorang Paulus yang menghancurkan kecongkakan dalam dirinya. Bukan sekedar belajar menjadi rendah hati di depan manusia, tetapi bersedia kehilangan hak untuk menjadi pusat kehidupan. Amin ya saudaraku ya. Semoga renungan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Ayo belajarlah sekarang, tundukkan diri kita kepada Allah. Rendahkan diri kita di hadapan Allah. Matikan kecongkakan manusia lama kita. Hiduplah di dalam kesucian Allah. Dan arahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Sebab manusia yang paling besar bukanlah manusia yang paling tinggi di mata dunia, melainkan manusia yang paling rela merendahkan dirinya di hadapan Allah dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya yang paling tinggi. Renungkan ini saudaraku, kiranya renungan pagi hari ini benar-benar menjadi berkat untuk kita semua. Hindari 5 kecongkakan ini dalam diri kita. Kita mau menjadi manusia yang indah di mata Allah. Amin ya saudaraku ya. Amin ya, kita berjuang bersama. Amin. Renungan The Message. Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.